Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di ruang mata pelajaran kimia. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang larutan asam dan basa. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan terkait dengan derajat keasaman atau pH, yaitu tentang pengukuran pH. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan ke derajat keasaman tentang perhitungan pH. Setelah kalian mengetahui menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-, maka kita dapat menghitung harga pH. Nah, di sini ada 4 contoh yang nanti akan kita bersama-sama mengerjakan ya untuk menentukan pH. Tentukan pH larutan berikut. Yang pertama, H2SO4 0,04 molar. H2SO4 itu adalah asam sulfat. Yang kedua, CH3COOH 0,1 molar. Ka sama dengan 10⁻⁵. CH3COOH adalah asam asetat. Yang ketiga, CaOH2 0,3 molar. CaOH2 adalah kalsium hidroksida. Yang keempat, NH4OH 0,1 molar. Kb sama dengan 10⁻⁵. NH4OH itu adalah amonium hidroksida. Baiklah, kita akan menjawab contoh-contoh yang ada pada soal ini. Baiklah anak-anak, marilah kita jawab soal yang tadi Ibu berikan. Ada 4 soal. Yang pertama adalah H2SO4 atau asam sulfat 0,04 molar. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus menguraikan senyawa asam sulfat ini menjadi ion-ion, yaitu H2SO4 terionisasi menghasilkan H+ plus SO4 2-. Sini 2. Nah, langkah kedua adalah mencari ion H+. H+ sama dengan X kalikan Ha, di mana X itu adalah valensi asam atau jumlah ion H+, yaitu sebanyak 2. Ha adalah konsentrasi 0,04 molar. Jadi sama dengan berapa? 0,08 molar atau 8 kali 10⁻⁻2 molar. Langkah selanjutnya adalah mencari pH. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 8 kali 10⁻⁻2. Maka ketemu pH. pH sama dengan 2 min log 8. Ya, jawaban dari yang A. Sekarang yang B atau yang kedua, CH3COOH 0,1 molar. Ka-nya sama dengan 10⁻⁵. Seperti biasa kita akan menguraikan asam asetat, yaitu CH3COOH terionisasi. Karena ini asam lemah, maka terjadi reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan, menghasilkan H+ plus CH3COOH. Karena asam lemah, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu H+ sama dengan akar Ka kalikan Ha. Ka adalah tetapan asam. Berapa? 10⁻⁵. Ha-nya 0,1. Ini kita jadikan sama ya, yaitu 10⁻⁵ kalikan 10⁻⁻1. Ketemunya adalah 10⁻⁻6. Akar kita keluarkan pangkat setengah, atau seperti ini kalau kita keluarkan
min 6, akar kita keluarkan pangkatnya setengah. Maka nanti min 6 kalikan setengah, hasilnya adalah min 3. Jadi 10 pangkat negatif 3. Ini H plusnya. Maka kita mencari pH. pH sama dengan min log H plus. Kita masukkan nilainya min log 10 pangkat negatif 3. Maka ketemu pH-nya sama dengan 3. Ini soal yang kedua atau yang B. Soal yang C atau yang ketiga. CaOH 2 0,3 molar kalsium hidroksida. Kita buat reaksinya, yaitu CaOH 2 terionisasi menghasilkan Ca2 plus 2OH minus. Karena ini merupakan basa kuat, maka kita mencari OH minus. OH minus sama dengan X kalikan MOH. X itu adalah valensi basa atau jumlah OH. MOH adalah konsentrasi dari basa tersebut. Maka kita masukkan jumlah OH-nya berapa? 2. Kita masukkan 2. Konsentrasinya berapa? 0,3. Maka ketemu 0,6 molar. Ya. Nah, kemudian kita mencari pOH. pOH sama dengan berapa? Min log OH minus. Kita masukkan nilainya. Maka min log 0,6 ya, atau sama dengan min log 6 kali 10 pangkat negatif 1. Ya, maka ketemulah pOH. pOH sama dengan 1 min log 6. Nah, dari pOH di sini kita belum menemukan pH. Seperti pembelajaran sebelumnya bahwa diketahui bahwa pH plus pOH itu sama dengan 14. Ya, pH plus pOH itu sama dengan 14. Maka untuk mencari pH bagaimana? pH sama dengan 14 min pOH. Ya, pH plus pOH itu sama dengan 14. Maka untuk mencari pH sama dengan 14 min pOH. Nah, 14 min pOH-nya berapa? Kita kurung 1 min log 6. Maka akan ketemu 14 minus 1 itu adalah 13. Minus kali minus adalah plus. 13 plus log 6. Ketemulah pH-nya. Nah, selanjutnya adalah yang D atau yang keempat, yaitu NH4OH atau amonium hidroksida 0,1 molar. Kb-nya 10 pangkat negatif 5. Kita jadikan reaksi ionisasi, maka akan menjadi NH4 plus OH minus. Ini termasuk basa apa? Basa lemah. Maka kita mencari OH minus sama dengan akar Kb kalikan MOH. Kb adalah tetapan basa, yaitu 10 pangkat negatif 5, sedangkan MOH-nya adalah 0,1. Sama dengan berapa? Kita kerjakan, yaitu 10 pangkat negatif 5, kita jadikan sama, yaitu 10 pangkat negatif 1. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 6. Akar kita keluarkan. Ya. Jadi berapa? 10 pangkat negatif 3. Nah, dari sini kita mencari pH. Ya. Dari sini kita mencari pH ya, tapi kita melalui pOH dulu. pOH sama dengan min log OH minus. Kita masukkan min
log OH-nya berapa? 10 pangkat negatif 3. Maka POH ketemu. Berapa POH? POH sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa mencari pH. pH sama dengan berapa tadi? Ya, atau pH plus POH itu sama dengan 14. Maka pH-nya bisa dicari dari 14 min POH. Nah, 14 minus POH-nya berapa? 3. Ketemunya adalah 11. Ya, ini adalah contoh perhitungan pH. Ya, perhitungan pH pada derajat keasaman baik terkait dengan asam kuat, asam lemah, basa kuat maupun basa lemah. Jadi memang ada perbedaan antara menghitung asam dengan menghitung basa. Kalau menghitung asam ya, ini dari H+ langsung ketemu pH. Tapi ketika dalam basa itu sedikit berbeda. Ya, mencari OH- ya, baru menghitung POH, baru ketemu pH. Satu langkah lebih dari asam untuk perhitungan basa. Ya anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan memberikan soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.